What's up guys, welcome back to my YouTube channel Again. Balik lagi sama gue Iksan Zulfikar. Di video kali ini gue akan ngebahas iOS 16.6 beta 4 yang udah dirilis sekitar 3 hari lalu. Sebenarnya video ini telah tayang karena ada beberapa hal yang harus gue kerjakan dan kepotong libur Idul Adha juga gitu. Jadi kira-kira apa saja yang baru yang ada pada iOS 16.6 beta 4 ini? Tanpa berlama-lama lagi, jadi simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Ya, di sini gue sudah menggunakan iPhone XR gue dan ini sudah gue update ke iOS 16.6 beta 4 ya. Cepet banget udah beta 4 aja. Tetapi tidak hanya iOS 16.6 beta 4 aja yang dirilis sama Apple. Ternyata adanya iPadOS 16.6 beta 4, watchOS 9.6 beta 4, tvOS 16.6 beta 4, dan macOS 13.5 beta 4. Oke, itu adalah jajaran operating system versi beta 4 yang udah dirilis sama Apple. Disclaimer dulu, di sini gue masih menggunakan beta ya, alias version uji coba, bukan version resminya. Bang, emang kapan sih rilis resminya? Sebentar, nanti akan gue jelaskan ya. Oke, mulai yang pertama yaitu build number yang ada pada iOS 16.6 beta 4. Di sini kita langsung aja ke bagian setting, lalu ke general di sini. Nah, lalu kita ke about. Ya, kalian bisa lihat di sini sudah iOS 16.6 ya. Kita tap aja langsung. Nah, ini dia build number yang ada pada iOS 16.6 beta 4 khususnya. Oke, ada perubahan tentunya daripada beta 3. Oke, fitur yang pertama yaitu contact key verification. Cuman entah kenapa nih ya, contact key verification ini sebenarnya udah ada di beta 1, tapi setelah itu beta 2, beta 3 dan beta 4 entah kenapa di search ini nggak ada cuy. Kalau kita cari di sini contact key tuh nggak ada cuy. Gue juga bingung, mungkin nanti versi resminya dirilis mungkin ya, gue nggak tahu juga sih. Karena udah gimana ya, iOS 16 nih pandangan gue nih fiturnya tuh udah kurang cuy. Lebih banyak perbaikan sih sebenarnya. Intinya iOS 16.6 hingga iOS 16.8 kemungkinan, seingat gue ya, kalau gue nggak salah ya, prediksi aja, tidak ada fitur baru lagi. Kemungkinan hanya perbaikan karena kita lihat sekarang sudah masuk bulan apa ya, bulan Juli ya. Ini udah tanggal 1 Juli, Agustus dan September pastinya iOS 17 resmi dirilis, dan itu berbarengan dengan diperkenalkannya iPhone baru di Apple Event kayak gitu. Jadi ya gue rasa hingga 16.8 kemungkinan, atau 7 atau 9 prediksinya sih. Pokoknya kira-kira antara 16.8 atau 16.9 itu adalah iOS terakhir di iOS 16. Akan berkelanjutan version iOS 17 seperti itu. Jadi ya udah, mau gimana lagi ya. Perkembangan dan pembaruan akan terus berjalan kayak gitu. Lalu selanjutnya ada pula preview Apple Music. Perbaikannya ini kalau kalian misalkan dikasih link atau lagu atau apapun, dia akan ada previewnya dan itu sebenarnya sudah diperbaiki. Meskipun di sini gue tidak merasa itu ada kendala ya terkait preview lagu atau preview pada Apple Music, but overall selama gue gunakan 16.6 per hari ini semuanya aman-aman aja dan lancar-lancar aja, nggak ada kendala kayak gitu. Lalu selanjutnya perbaikan notification bug. Di sini notification-nya udah gue deletein karena ada privasi, tapi tadi udah gue cobain, intinya dia tidak ada bug lagi. Kalau kita naikin ke atas sudah normal. Cuman ya kita nggak tahu nanti versi resminya dirilis gimana ya. Ini masih beta, masih tahap uji coba, jadi kita nggak bisa berharap banyak kayak gitu. Lalu selanjutnya di iOS 16.6 beta 4 ini gue ngerasa tuh kalau kita sosial media doang ya, body iPhone XR gue itu tuh nggak panas cuy. Ini beneran nggak bohong, body iPhone gue nggak panas. Tapi kalau misalkan gue main FIFA, wajar kali ya, karena mungkin main game, namanya main game mungkin pasti akan panas ya. Jangankan main game, kita ngedit foto atau ngedit video atau lebih tepatnya sosial media yang berkelanjutan yang scroll terus tapi nggak tamat-tamat, pastinya akan panas. Tapi tadi udah gue cobain main FIFA pasti panas, alias lumayan panas. Cuman kalau gue sosial media doang, Instagraman, itu untuk body belakangnya ini nggak panas kayak gitu. Cuman ya gue nggak tahu nanti pada saat versi resminya dirilis akan seperti apa. Harusnya tetap aman-aman aja, terutama iPhone di bawah iPhone 14 series. Selanjutnya performance pada iOS 16.6 beta 4 ini, overall sih gue scroll aman ya tuh, lancar aja. Dan kalau misalkan gue buka di sini, nah ini gue scroll juga aman-aman aja nih tuh, aman lah pokoknya. Sosial media
multitaskingnya juga cepet, nggak ada lagging gitu ya. Cuman karena ini masih beta, jadi gue nggak bisa ekspektasi tinggi, dan gue berharap teman-teman juga jangan berekspektasi tinggi ya. Tapi rasanya tidak afdol. Bahas performance enggak, kita benchmark. Oke, di sini akan gue benchmark. Gue akan menggunakan aplikasi Geekbench 6. Ya, kalian bisa perhatikan sendiri di sini. iPhone XR iOS 16.6 khususnya beta 4, dan di sini CPU-nya Apple A12 Bionic dengan 2,49 GHz. Lalu RAM-nya atau memorinya 2,77 GB. Langsung aja CPU benchmark dan run CPU benchmarknya. Oke, sedang proses, kita tunggu aja ya. Oke, udah selesai benchmarknya. Di sini untuk single score-nya di 1318 dan multicore-nya di 2611. Kalau kita bandingkan dengan beta 3, single score di beta 3 itu 1240 dan multicore-nya di 2317. Wow, ini beta 4 meningkat untuk single score dan multicore-nya. Nice banget sih. Ya, semoga pada saat versi resminya dirilis juga harusnya lebih powerful. Tapi bagi gue ini hanya sebuah angka aja sih. Sebuah skor aja, yang penting pada saat kita gunakan ya, experience kita dalam menggunakan iOS tersebut di iPhone kita aman-aman aja dan lancar-lancar aja kayak gitu. Lalu selanjutnya terkait iPhone storage, kita cek aja pada bagian setting, lalu kita di sini pilih general ya. General, lalu langsung ke iPhone storage, dan di sini prosesnya nggak akan gua cut, biarkan dia loading aja. Kira-kira berapa lama sih memakan waktunya? Wow, cukup cepat juga ya untuk iPhone storage-nya, aman-aman banget ya. Dan di sini gue menggunakan yang 64 GB storage-nya. Kalian bisa lihat ya, storage-nya 64 GB dan cukup rapi. Nggak terlalu berantakan. Lalu kalau kita cek ke bagian sistem data di paling bawah, nice, sistem datanya di 4,54 GB, dan ini pastinya dynamic ya, alias naik turun gitu. Untuk iOS-nya 8,91 GB. Ya, gue rasa cukup lah ya untuk segitu. Harusnya sih iPhone storage sudah tidak ada kendala lagi sih di setiap update iOS-nya, harusnya ya. Lalu selanjutnya kita bahas baterai. Di sini kalian bisa perhatikan baterai gue di 68%, tapi gue ingetin, gue sudah nggak expect kalau menggunakan versi beta, karena ya versi beta ini memang pastinya nggak stabil-stabil banget seperti versi official ya atau rilis kandidatnya. Dan kalau kita cek ke bagian setting untuk baterai, setting, lalu di sini kita pilih baterai. Di sini kalian bisa perhatikan, nah naik turun ini. Nah kalau yang kosong ini itu tandanya iPhone-nya sedang nonaktif ya, alias tidak ada aktivitas dan alias dimatikan kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di sini TikTok cukup menguras, FIFA Mobile juga cukup menguras ya. Jadi memang sudah gua tes untuk scroll TikTok, main FIFA, so far aman-aman aja, dan ya screen on time-nya di 4 jaman. Bagi gua udah oke banget, tapi sekali lagi gua nggak expect banget sih kalau untuk baterai. Lagian ini iPhone XR juga, device yang udah cukup lama banget dirilisnya, gua nggak expect bakal irit banget juga baterainya kayak gitu. Lalu kalau kita cek ke bagian battery health and charging di sini, nah kalian bisa perhatikan akhirnya battery health gue turun ke 81%. Sebenarnya ini turunnya gue inget banget. Di video sebelumnya kalian bisa nonton di sini pada saat gue ganti LCD iPhone XR ini, battery health itu sudah turun ke 81%. Padahal harusnya masih 82, tapi overall it's okay, masih aman karena ketika sudah di bawah 80% baru dianjurkan untuk ganti baterai. Tapi dengan catatan apabila kalian memiliki budget untuk ganti baterai dan sudah mengganggu aktivitas iPhone kalian, misalkan lagi enak ke sosial media tiba-tiba mati atau tiba-tiba nge-restart, hal-hal kayak gitu muncul sebagai efek samping ketika baterai health kalian di bawah 80% kayak gitu. Lagian baterai health itu pasti akan turun selama iPhone kalian gunakan, jadi ya nggak usah kalian khawatirkan lagi sih menurut gua. Lalu kapan sih kira-kira rilisnya bang? Nah, rilisnya itu kalau kita cek kalender di sini 3 hari lalu, lebih tepatnya tanggal 29 dini hari 16.6 beta 4 itu dirilis. Kemungkinan di minggu awal Juli ini nih antara 3 sampai 7 versi rilis kandidatnya dirilis. Rilis kandidat itu adalah versi satu tahap sebelum versi resmi. Jadi buat teman-teman yang menggunakan beta, silakan update aja ke versi RC. Setelah kalian menggunakan versi RC, kalian pergi ke setting, lalu kalian pilih general dan kalian pilih software update. Di bagian beta update ini kalian turn off aja seperti itu. Tapi untuk yang nggak menggunakan beta, nggak perlu masuk ke versi RC atau ke beta, lanjutin aja. Kemungkinan versi resminya itu akan dirilis di minggu kedua bulan Juli, dan ini prediksi ya, kira-kira antara tanggal 10 hingga 14. Tapi ingat, ini masih prediksi, masih belum pasti. Kira-kira kemungkinan tanggal rilisnya di minggu-minggu situ. Untuk RC minggu pertama bulan Juli, untuk resminya atau ke semua user di minggu kedua bulan Juli, seperti itu ya. Jadi itu aja mungkin ya
Sebenarnya isi iOS 16.6 beta 4 ini memang tidak ada fitur baru seperti udah gue jelaskan di awal tadi. Sepertinya Apple sudah fokus ke iOS 17. Jadi 16.6, 16.7, 16.8, dan 16.9 seharusnya hanya perbaikan-perbaikan aja. Dan bahkan bisa jadi cuman sampai 16.8 doang. Bisa jadi. Ya udah, dari gue segitu aja. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun, kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.